Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Tentunya yang saya muliakan para ketua-ketua pengajian dari beragam pengajian yang terhimpun dalam pengajian Akbar Ridha ini, Ar-Ridha ini, ibu-ibu dan seluruh para hadirin jamaah pengajian Akbar Ar-Ridha di Masjid Nurus Salam yang dirahmati Allah. Merupakan sebuah kebahagiaan kita semua dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, di rumah Allah yang mulia juga, Masjid Nurus Salam ini. Dan kita niat kita juga adalah untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bukan hanya membuka pintu keberkahan bagi kita semua, tapi menjadi langkah awal penting sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Kita semua istiqomah dalam berbuat kebaikan. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau ada manusia yang dalam kepribadiannya, ucapannya, sikap dan tindak tanduknya semuanya mencerminkan keistiqomahan, pastilah dia sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan banyak berselawat kepada baginda, seraya kita terus ingin kenal dengan Rasulullah lebih dekat. Ini merupakan salah satu kunci penting insyaallah kembali kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Memang nama saya ini agak susah orang mengucap. Kalau tak sering-sering bisa keseliu lidahnya, Bu ya. Nama saya Zamakhsyari bin Hasballah Taib. Ya, orang tua saya Profesor Hasballah Taib. Kalau ada ibu-ibu yang mungkin pernah mendengar pengajian beliau, ceramah beliau, saya anak beliau yang kedua, ya, anak laki-laki yang tertua dari 4 bersaudara. Saya mulai domisili di Medan 2010, ibu-ibu. Dari 2000 saya berangkat untuk pendidikan sekolah menengah atas di Timur Tengah. Dari SMA saya berangkat usia 15 tahun, kemudian ya menyelesaikan hingga pendidikan S3 di luar. SMA saya di Qatar, kemudian S1 di Abu Dhabi, S2 dan S3 selesai di Kuala Lumpur. Mulai mengajar sekaligus juga memberikan tabligh, ya, dakwah di Kota Medan. Dan terakhir saya juga sehari-hari bertugas dan diberikan amanah sebagai rektor di Universitas Dharma Wangsa. Kalau ibu-ibu mungkin jalan menuju Belawan, daerah ya Yosudarso, Pulau Berayan sana, nampak ada sekolah SMA, ada juga kampus Universitas Dharma Wangsa. Maka disitulah tempat saya sudah direktor dari tahun 2020 yang lalu, dan ini masuk periode kedua saya sebagai rektor di sana. Jadi kalau tadi ada ditanya ASOT itu apa? Associate Professor itu gelar akademik, ya, gelar akademik
ya di tahapan juga untuk menuju gelar profesor yang lengkap. Nah, jadi untuk gelar profesor itu tentunya banyak persyaratan, tapi tahapan menuju ke sana sudah kita tapaki. Mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu sekalian, apa yang diharapkan semuanya dapat dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, topik kita di pengajian akbar kali ini topik yang luar biasa sekali. Istiqomah dalam kebaikan. Ibu-ibu, kalau ditanya apa arti istiqomah, mungkin kebanyakan orang kalau disebut istiqomah mengidentikan istiqomah dengan arti kata konsisten. Tapi sebenarnya pemaknaan ini kurang tepat. Pemaknaan ini kurang tepat. Apa arti sebenarnya dari istiqamah? Para ulama mengatakan al-istiqamah sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu adalah tatkala seseorang menapaki jalan yang lurus. Itulah arti istiqamah. Makanya kita setiap muslim tanpa terkecuali kalau dia sholat fardu 5 waktu sehari semalam, minimal kita mengucapkan doa 17 kali minta istiqomah kepada Allah. Di mana doa minta istiqomah? Itulah bacaan ayat dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ibu-ibu? Tunjuk kami jalan yang lurus. Jadi kita lewat bacaan ihdinas siratal mustaqim minta petunjuk. Ya Allah, bimbing aku ya Allah supaya tetap berada di jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Itulah istiqamah. Karena makna istiqamah tetap berada di atas jalan yang lurus. Ibu-ibu yang saya muliakan, pengertian jalan yang lurus ini apa? Saya ingin buat sebuah ilustrasi gambaran untuk memudahkan kita memahami arti istiqomah. Ibu-ibu, kalau ada seseorang, sebut sajalah mengendarai mobil, dia mengemudikan mobil melewati sebuah jalan yang kanannya jurang, kirinya jurang. Ada jalan lurus, kita bawa mobil, kita harus lewati jalan itu untuk sampai tujuan kita. Di ujung kanannya jurang, di ujung kirinya jurang. Kalau ada kondisi yang seperti itu, apa yang harus dilakukan si supir tadi? Tentunya kunci dia selamat, tetap berada di jalan yang lurus. Jangan belok ke kanan, jangan pula belok ke kiri, gitu ya. Kenapa? Karena apabila seorang berbelok sedikit saja, apakah tiba-tiba ataukah secara sadar, ujung-ujungnya orang yang bawa kendaraan tadi akan jatuh ke dalam jurang yang dapat membinasakannya. Jadi esensi hidup kita ini, kita seperti berada dalam sebuah jalan yang lurus. Kita pegang kemudinya. Kemudi kita apa? Allah berikan pada kita qalbu, Allah berikan pada kita akal, Allah berikan kepada kita nafsu. Nah, kita semua berjalan untuk menapaki jalan ini. Ada 2 model ibu-ibu. Orang yang tadi masuk jurang gara-gara nggak mengikuti jalan yang lurus. Pertama, bisa saja orang itu mungkin bawa mobil, setangnya tetap lurus, ya kemudinya lurus, tapi kemudian karena dia ngantuk atau karena dia terlaikan, tiba-tiba terkejut dan membawa kemudinya tiba-tiba menyimpang dari jalannya. Kalau ada orang bawa mobil, tiba-tiba dia
belokkan kendaraannya ke kanan ataupun ke kiri dengan drastis. Ini sama seperti orang yang melakukan dosa yang besar. Orang yang melakukan dosa yang besar, dosa yang fatal. Apakah dia berbuat syirik? Apakah dia main sihir? Apakah dia bunuh orang? Apakah dia makan riba? Apakah dia lari dari medan perang? Apakah dia menuduh orang baik-baik berzina? Ataukah dia bahkan berbuat perbuatan yang tak senonoh? Itu semua adalah dosa besar. Seperti orang bawa kemudi, tiba-tiba dia lakukan belokan yang tiba-tiba membuat mobilnya masuk jurang. Tapi kadang-kadang orang masuk jurang bukan karena berbelok dengan begitu tajam. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau kita bawa mobil tapi posisi kemudinya tidak lurus, posisi kemudinya itu miring sedikit, hanya beberapa puluh derajat saja. Tapi kalau kemudi itu tidak segera diperbaiki, apa yang terjadi? Kita juga pasti akan menyimpang dan pada akhirnya masuk ke dalam jurang. Begitulah potret kalau kita berbuat dosa kecil. Dosa kecil nggak langsung membinasakan, tapi dosa kecil yang kita buat secara konsisten dan terus-menerus, itulah yang membuat kita keluar dari menapaki jalan yang lurus. Kalau kita sudah pahami apa yang saya gambarkan dari ilustrasi tadi, sudah bisa kita tangkap sedikit banyak arti dari istiqomah. Jadi kalau ditanya istiqomah itu apa? Ketika engkau konsisten berada dalam aturannya Allah, itu yang istiqomah. Tapi kalau orang sekedar konsisten tapi bukan dalam aturannya Allah, maka dia nggak disebut istiqomah. Kalau konsisten untuk berbohong, bukan istiqomah tuh, Bu. Ya. Kalau dia konsisten untuk nipu orang, nggak istiqomah namanya itu. Tapi konsisten berjemaah ke masjid, konsisten ikut pengajian, konsisten suka sedekah, konsisten nambah hafalan, konsisten tiap hari mengaji, baru disebut dengan istiqomah. Bagaimana berbuat amal-amal kebaikan dengan beragam bentuknya yang banyak, maka sesungguhnya kalau kita bisa konsisten berada di atasnya, itulah yang dinamakan istiqamah. Ibu-ibu yang saya muliakan, istiqomah ini sebagaimana yang tadi disampaikan pembawa acara dan juga ibu kepala pengajian Nurus Salam, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Yang namanya manusia ini kan kadang-kadang suka bosan. Yang namanya manusia ini juga banyak bisikan kanan kiri yang membuat kita kadang-kadang bergeser niat. Yang namanya manusia ini kadang-kadang ketika kita melihat kanan kiri muncul keinginan yang kadang-kadang belum tentu apa yang kita inginkan itu sejalan dengan aturannya Allah. Maka tak berlebihan, ibu-ibu, kalau kita katakan intisari beragama adalah istiqomah. Kalau ada orang misalnya terlibat dalam dunia bisnis, jualan dia, berdagang dia, apa intisari dari semua aktivitas bisnis? Intisari aktivitas bisnis itu satu aja. Apa itu? Untung. Karena semua orang jualan beli, semuanya pengen untung. Maka semua pengamalan kita terhadap agama, sholat kita, puasa kita, zakat kita, pengajian kita, ngaji kita, semua apa yang kita kerjakan dalam kebaikan, maka intisarinya yang paling penting adalah bagaimana kita pastikan diri kita tetap istiqamah.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat pernah diceritakan ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi minta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tolong kau berikan kepadaku satu pesan singkat, padat, jelas. Tolong berikan pesan yang mudah ku ingat, yang mudah aku pegang, dan aku tak mudah lupa akan pesan itu." Ketika sahabat tadi menyampaikan apa permintaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sahabat itu, "Qul amantu billah summastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kau. Jadi ini adalah intisari agama. Ketika Nabi ditanya, gimana saya berislam? Coba sampaikan intisari Islam. Nabi Muhammad ringkas Islam yang begitu luas ini dalam kata-kata. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Berarti ini pembahasan kita bukan pembahasan yang sekunder, tapi intisari agama ya di sini. Sebagaimana kalau kita punya pohon, baru maksimal manfaat pohon itu kalau menghasilkan buah, maka berislam baru maksimal kalau kita mampu memetik buah Islam. Kapan kita petik buah Islam itu? Kalau kita istiqomah. Kalau ada orang sholatnya Senin Kemis, ya. Kalau ada orang tutup jilbabnya tengok tren. Kalau ada orang baca Qur'annya bulan Ramadan aja. Kalau ada orang baru buka Qur'an kalau ada kematian. Kalau ada orang baru sedekah ketika nggak bisa ngelak. Kira-kira kalau kita berbuat baik tapi belum berangkat dari kesadaran yang muncul pada diri kita untuk menapaki jalan yang lurus, apakah itu layak disebut sebagai orang yang istiqomah? Tentunya tidak, ibu-ibu. Maka dari itu kelanjutan hadis tadi ini yang menarik. Ketika Nabi sudah menjawab permintaan dari sahabat yang bertanya, berikan untukku pesan. Apa kemudian jawaban dari sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tak mampu istiqomah? Ini pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tadi. Intisari Islam, katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Sahabat itu mengatakan, Rasul, kalau aku tak mampu istiqomah macam mana? Rasulullah kemudian menjawab, dan inilah potret realita kehidupan kebanyakan umat muslim saat ini. Ketika Nabi berkata, idzan ista'idda lil bala. Kalau kau tak mampu istiqomah, maka siap-siaplah kau dapat ujian dari Allah. Jadi kalau ada orang yang sehat tiba-tiba sakit, kalau ada orang yang bisnisnya maju tiba-tiba mulai bangkrut, ketika ada orang yang namanya baik tiba-tiba citranya menjadi buruk, kalau ada orang dapat amanah anak tiba-tiba anaknya durhaka. Kalau kita lihat segala ujian yang Allah berikan pada kita, yang kita sebut dengan bala dan cobaan dalam hidup, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, itu adalah konsekuensi ketika kita tak mampu istiqomah. Jadi istiqomah atau siap-siaplah terima ujian Allah. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu, dalam hidup ini, tujuannya apa? Supaya narik kita balik,
menapaki jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang malas sholat, ketika sakit mulai rajin sholat dia. Maka sakitnya itu sebenarnya cara Allah menggiring dia kembali kepada istiqomah. Berapa banyak orang ketika bisnisnya maju, gak ada waktu untuk keluarga, gak ada waktu untuk ke masjid. Pengajian pun rasanya berat kali langkah kaki. Berapa banyak ini rugi kalau aku tinggalkan toko katanya. Tapi begitu Allah uji dia, pendapatannya mulai mengering, pemasukannya mulai berkurang. Di saat itu tanpa kita sadari, di saat kita mulai meninggalkan siratal mustaqim, beragam cobaan Allah datangkan. Tujuannya apa? Narik kita balik untuk istiqomah. Ya, narik kita balik untuk istiqomah. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam pandangan agama, apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, selama musibah itu tidak menimpa agama kita, seberat apapun musibah itu kecil dalam pandangan seorang mukmin. Karena musibah-musibah ini sebenarnya seketika kita balik kepada Allah, seketika kita pengen balik istiqomah, apa yang nampak begitu sulit di hadapan kita, sedikit demi sedikit akan Allah hilangkan kembali. Ibu-ibu, kalau ada seorang pasien sakitnya ini pasien pertama masih belum parah, datang dia ke dokter. Bu dokter, apa sebenarnya penyakit saya? Didiagnosa oleh dokter, dilihat dokter, apa kendala ibu, apa keluhannya. Setelah didiagnosa, tahu penyakitnya. Apa kata dokter? Ketika dokter tahu pasien ini masih mungkin sembuh, maka dokternya begitu cerewet ibu-ibu, dikasih obat. Ini makan yang betul bu ya, tepat waktu minum obatnya ya. Hindari makan ini, gak boleh makan itu, pantangannya ini, pantangannya itu. Kenapa dokter begitu cerewet kepada pasien ini? Sebenarnya dokter cerewet karena mengharapkan kesembuhan untuk si pasien. Kalau dia minum obat teratur, kemudian dia tinggalkan apa yang dapat memicu sakitnya makin parah, insya Allah Allah berikan kesembuhan, kan begitu. Tapi kalau ada pasien kedua ibu-ibu datang ke dokter yang sama, apa kendala ibu? Diperiksa, didiagnosa, baru ketahuan oleh si dokter, ternyata pasien kedua ini sudah kena kanker stadium 4. Begitu diagnosa, dapat kanker stadium 4. Menurut dokter dan ilmu medis, udah payahlah kawan disembuh. Apa yang terjadi? Kalaupun si pasien nanya, dokter pantangan makannya apa? Apa jawaban dokter? Makan aja bu, katanya. Kenapa? Selagi sempat, kan begitu. Begitulah ibu-ibu, dalam hidup ini Allah buat aturan dalam hidup kita. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang mubah. Silakan. Kalau kita nggak mau dengar aturan Allah, yang halal kita tinggali, yang haram kita kerjakan, ini namanya nggak istiqomah. Namanya nggak istiqomah. Kita tinggalkan apa yang Allah suruh, kita kerjakan apa yang Allah larang. Apa yang terjadi? Kalau gaya hidup kita seperti itu, maka Allah uji kita dengan penyakit. Kenapa saya sakit ini dokter? Ya karena bapak begini. Karena ibu selalu berbuat begini. Itu penjelasan medisnya. Tapi ketika kita mulai tinggalkan lagi segala yang buruk, balik lagi pada aturan Allah, kira-kira Allah berikan gak kesembuhan? Nah insya Allah.
Makanya jamaah rahimakumullah, ketika kita paham istiqomah ini, yang paling penting sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing. Ketika kita istiqomah, siapa yang memetik buah keistiqomahan itu? Diri kita, bukan orang lain. Ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana kita menumbuhkan istiqomah dalam diri kita? Ada sebuah hadis yang cukup menarik disampaikan Rasulullah tentang hakikat istiqomah. Nabi berkata, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kalau kita coba artikan, Rasulullah berkata, tidak akan istiqomah iman seorang di antara kalian sampai hatinya istiqomah. Dan hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisan dan lidahnya ikut istiqomah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ibu-ibu? Kalau mau cerita jadi pribadi yang mustaqim, orang yang istiqomah, maka istiqomah itu dilihat pada 3 aspek. Pertama apa? Istiqomah dari sisi ucapan, lisannya. Yang kedua, istiqomah dari sisi perbuatan, apa yang kita buat. Barulah yang ketiga, istiqamah dalam niat. Itulah cerita istiqomah hatinya. Jadi orang yang istiqomah gimana? Pertama-tama tidak akan istiqomah sampai lidah kita ini istiqomah. Yang namanya lidah ini kan tak bertulang, Bu ya. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, dari semua anggota tubuh manusia, yang paling banyak potensi dosanya mana? Lidah ini. Lidah ini. Gimana mau istiqomah kalau masih suka bohong? Gimana mau istiqomah kalau suka fitnah orang? Gimana mau istiqomah kalau mulutnya mengadu domba satu dengan yang lain? Gimana mau istiqomah kalau buat janji tapi diniatkan tidak dipenuhi? Gimana mau istiqomah kalau kita berucap dan kita tak bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan? Maka istiqomah diawali dari lidah. Gimana istiqomah di atas kebaikan? Pertama, pastikan mulutmu hanya mengucap yang baik-baik. Ya, makanya dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, apa? Katakan yang baik atau diam. Ya, diam itu emas. Diam itu jangan pula diartikan, ibu itu sariawan, dia diam kali dada dia. Kadang-kadang kalau mulut kita ini sering sekali berucap tanpa kontrol. Kenapa manusia sering mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang justru jadi dosa? Karena sering kita anggap, ibu-ibu, ucapan itu bukan bagian dari perbuatan. Kita anggap ngomong itu ya udah ngomong aja. Padahal omongan kita ini adalah bagian yang nanti akan dihisab. Jadi bukan sekedar kita ngomong saja. Apapun yang kau omongkan, pikir-pikir dulu. Sekarang kan orang ngomong dulu baru mikir. Tapi agama mengajarkan, pikirkan dulu sebelum kau berucap. Nah, ini tips pertama. Untuk bisa jadi pribadi yang istiqomah, maka awali dengan usaha kita istiqomah lisan kita. Gimana? Pertama, pilih-pilih apa yang mau diucapkan. Ya, berapa banyak orang mengucapkan sesuatu
kemudian dia nyesal mengucapkannya. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, berapa banyak kita ucapkan hal-hal, kadang-kadang bukan secara verbal saja, kita juga mengucapkan kata-kata lewat tulisan kita. Ya. Begitu orang tengok jejak digitalnya, baru dia sibuk ngapus. Begitulah kondisi sekarang. Ketika orang menulis suka hati, berbicara seenak hatinya, dia tak sadar bahwasanya apa yang kau ucapkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka dari itu, bagaimana lisan ini kalau nggak disibukkan dengan yang positif, pasti disibukkan dengan yang negatif. Itu kunci kedua. Makanya ibu-ibu, gimana supaya lisan ini bagus, istiqomah? Iya, supaya istiqomah, sibukkan berhadir di pengajian-pengajian akbar seperti Arido ini. Kalau lisannya ini dibawa ke kafe, mungkin bergosip sana kemari dia. Tapi ketika dibawa ke majlis taklim, lisannya disibukkan dengan ngapal Quran, dengan melantunkan Asmaul Husna, dengan bersalawat kepada Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wala yazalu lisanuka radban bi zikrillah. Upayakan bibirmu itu terus basah dengan berzikir kepada Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, gak sempat lagi lidah ini dipakai untuk hal-hal yang membuat kita tidak istiqomah. Ini yang pertama. Nah, setelah lisan kita istiqomah, baru masuk yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Perbuatan kita pun perlu istiqomah, ibu-ibu. Dan yang paling penting dalam hidup ini, antara apa yang diomongkan dengan yang diperbuat harus sejalan. Jangan ngomongnya A, yang dibuatnya B. Sama kayak ada orang bawa kendaraan, bawa kereta, sennya kasih kanan, beloknya kiri misalnya. Ini kan namanya nggak istiqomah ini. Kasih kode kanan kok beloknya kiri. Nah, begitu juga dalam hidup ini. Kalau seorang berucap yang baik, buatlah yang baik. Jangan dia ucapnya bagus-bagus semua, tapi perbuatannya nggak ada yang sesuai. Maka dalam Al-Quran, salah satu bentuk murka Allah yang paling besar kepada kita, hamba-hambanya dari golongan manusia, kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau mengatakan yang gak kau buat? Besar sekali murka Allah ketika engkau mengucapkan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Makanya ibu-ibu, profesi jadi pendakwah ini ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya. Kenapa? Karena dikatakan dari 3 golongan pertama yang akan masuk dijebloskan ke neraka, salah satunya siapa? Orang yang menyampaikan dakwah. Kalau dia mengucapkan yang baik tapi dia tak buat, maka dia orang pertama yang kena murka Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ibu-ibu, istiqomahnya perbuatan ketika apa yang kita buat sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan berada dalam koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu, kalau tadi istiqomahnya lisan berat, istiqomahnya perbuatan lebih berat, tapi ada yang ketiga lebih berat daripada yang sebelumnya. Apa itu? Istiqomahnya hati yang tercermin, apapun yang mau kita buat, niat itu harus istiqomah. Apa makna niat yang istiqomah? Apapun yang kita buat, niatnya lillah. Mau sholat, kenapa? Karena Allah. Mau ngaji, kenapa? Karena Allah. Mau sedekah, kenapa? Karena Allah. Mau mengunjungi orang yang sakit, kenapa? Karena Allah.
Ya, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Saya ngasih hadiah. Ini kalau karena Allah, nilainya luar biasa karena keistiqomahan. Tapi kalau kasih hadiah, gara-gara niatnya kampanye, ini nggak dapat hadiah, nggak dapat nilai di sisi Allah. Begitulah bagaimana niat itu menentukan puncak dari keistiqomahan kita. Tatkala ucapan sejalan dengan perbuatan diawali dengan niat yang istiqomah, barulah dikatakan kita ini orang yang istiqomah. Ibu-ibu yang saya muliakan, cara kita istiqomah bagaimana? Pertama, gak mungkin istiqomah kalau tak tahu mana jalan yang benar. Maka tips pertama istiqomah, selalu menuntut ilmu. Saya senang sekali bagaimana pengajian hari ini ada 4 pengajian yang bergabung di sini. Ini kan luar biasa. Apa yang ibu-ibu lakukan, ya, ini sebenarnya pengamalan dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah pada tali agama Allah, jangan tercerai-berai. Mungkin ada pengajian-pengajian ya sendiri-sendiri masing-masing majelis taklim, ada masing-masing pengajian. Tapi setiap berapa bulan sekali berkumpul. Wah, ini bagian dari istiqomah. Kenapa? Kita harapkan ya, bukan hanya sekedar lewat pengajian ini bertambah ilmu, tapi pengajian ini harus mampu menjadi wadah kita mampu beramal. Karena ngeri juga, Bu, kalau kita ngaji terus, tapi ngajinya itu tidak dibarengi dengan praktek ngaji. Praktek apa yang sudah diberikan oleh para asatiz, apa yang diberikan oleh para muallim dan muallimah setiap kali kita mengaji. Ini perlu. Dan dengan kita berkolaborasi, bersatu padu di sini, maka tentunya bukan hanya kita nampak keberkahan yang lebih besar, syiar dan gaungnya juga lebih besar. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi gak mungkin istiqomah kecuali tahu ilmunya dulu. Karena orang kalau gak tahu mana siratal mustaqim, gak mungkin istiqomah. Yang kedua, kalau mau istiqomah, awali dari yang kecil dan sederhana, dan awali dari dirimu sendiri. Kalau ada orang mau suka istiqomah dalam memberikan infak, sudah, jangan langsung membayangkan infaknya sekali infak 1 juta. Tidak, mulai dari yang kecil. Tapi infak itu dilakukan secara terus menerus. Karena ini yang dikatakan Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Amalan yang paling berkesinambungan walaupun kecil, walaupun sedikit. Tiap hari, walaupun masukkan duit 2.000 ke celengan, tapi tiap hari lebih bagus daripada yang masuki seminggu sekali, sebulan sekali, walaupun nominalnya lebih besar. Kenapa? Tidak mudah istiqomah itu. Karena ada nafsu, ada setan yang membuat kita kadang-kadang keluar dari kebiasaan yang baik. Jadi mulai dari diri sendiri. Jangan pernah kita minta orang lain istiqomah kalau kita sendiri belum istiqomah. Mulai dari dirimu. Itulah kunci. Yang ketiga, ibu-ibu, bagaimana cara istiqomah? Sebaik-baiknya istiqomah adalah ketika kita memulai amal-amal baik secara semangat berjemaah. Jadi adanya ekosistem seperti ini, adanya lingkungan yang kondusif seperti ini membuat kita semangat. Ibu-ibu, kalau saya tanya rata-rata, pas bulan Ramadan berapa kali khatam? Ada yang bilang 4 kali, ada yang bilang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tapi seminimal-minimalnya rata-rata khatam sekali pas Ramadan. Tapi begitu ditanya, di bulan lain kok nggak bisa? Ya, kadang-kadang bisa, tapi kebanyakan nggak bisa. Kenapa? Kembali lagi,
Kadang-kadang kita temukan pada bulan Ramadan ekosistem yang mendukung. Pergi ke masjid, semua orang ngaji. Pergi bertamu, orang ngaji. Lambat laun kita pun termotivasi. Inilah esensi dan makna dari firman Allah, fastabikul khairat. Semua amal kebaikan ibu-ibu, kalau kita lakukan sendirian, maka semangat untuk padam dan meredup lebih besar potensinya dibanding ketika kita melakukannya ramai-ramai. Zaman sekarang kalau sekedar untuk ngaji, bisa aja orang bilang, banyak ustadz kondang itu di YouTube ada, aku dengar pun bisa. Ngapain lagi lah ikut pengajian? Langsung ustadz tenar yang ada di YouTube katanya. Tapi apakah sama? Enggak. Mungkin dapat ilmunya, tapi enggak dapat ekosistemnya. Enggak dapat ekosistemnya. Dan yang mendukung kita bisa istiqomah bukan sekedar ilmunya ibu-ibu, tapi ekosistemnya. Nampak, kakak sehat kali pas cerita-cerita. Oh begini, dapat ilmu baru, kan begitu. Maka dalam semangat berjemaah ini kita temukan banyak sekali keberkahan. Dalam berbuat baik sekalipun kita perlu sparring partner. Ibarat orang mau bertinju, sebelum naik ring yang sebenarnya, lawan yang sebenarnya perlu juga kawan latihan. Nah inilah ibarat masing-masing ada pengajian, masing-masing pengajian ada metodenya berbeda-beda, tapi ketika kumpul begini makin padu kita, makin kuat kita, makin semangat kita, dan itu adalah salah satu buah penting dari pohon istiqomah yang bisa kita petik. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kehidupan kita tentunya penting untuk kita sadari istiqomah ini ibarat jalan yang penuh lika-liku. Banyak penghalang istiqomah itu justru datang dari diri kita. Pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tiap orang seiman setakwa apapun dia, pasti kita akan pernah mengalami yang namanya kondisi futur. Futur itu apa? Kondisi kita merasa gak ada gairah untuk berbuat baik. Ngaji malas, kadang-kadang mandi pun malas, ya kan? Semua yang baik-baik malas. Kenapa? Gak tahu ada dalam diri kita seperti itu. Nah, bagi orang di luar Islam, kemalasan itu dibiarkan kadang-kadang. Tapi dalam Islam, kalaupun kita berada dalam kondisi futur itu tak boleh membiarkan kita larut dalam kemaksiatan. Harus tetap kita cegah, bangkitkan lagi semangat dan gairah untuk berbuat baik. Caranya gimana? Kembali tadi berjemaah. Maka ini salah satu kunci istiqomah dalam berbuat kebaikan adalah ketika kita berbuat baik bukan hanya sebagai individu, berbuat baik dalam konteks berjemaah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ayat dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita motivasi luar biasa. Kalau kita istiqomah, kita akan dapat apa yang dijanjikan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kalau kita artikan ibu-ibu, Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah atas ucapan tersebut, apa yang terjadi ibu-ibu?
tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat. Malaikat datang menghampiri kita. Hebat gak itu? Apa yang diucapkan malaikat? Malaikat ngomong kepada orang-orang yang istiqomah. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut menghadapi masa depan. Masa depan orang yang istiqomah dijamin oleh Allah. Bukan hanya itu, malaikat juga ngomong, wala tahzanu. Jangan kau bersedih, jangan kau menyesali apa-apa yang telah berlalu dari masa lalumu. Dilengkapi lagi dengan ucapan yang ketiga, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira, orang yang istiqomah akan masuk syurganya Allah sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi ini menarik. Pertama, istiqomah membuat kita tak takut masa depan. Ibu-ibu, kalau ditanyalah zaman sekarang, melihat kondisi negara kita, melihat kondisi perkembangan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ibu-ibu nanya pada diri ibu masing-masing, kira-kira khawatir nggak dengan negeri ini? Khawatir ya? Semua yang menyaksikan apa yang sedang terjadi pasti dalam hati kecilnya mengatakan, gimana lah nanti kondisi anak-anak, gimana lah kondisi cucuku ke depan, mau dibawa kemana lah negeri ini. Pasti. Kalau sekedar melihat yang nampak. Tapi ibu-ibu, kekhawatiran yang demikian bukan berarti orang istiqomah nggak ada khawatirnya. Tetap dia khawatir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat dirinya tenang. Kenapa? Apapun yang dibuat orang yang tidak menginginkan kebaikan untukmu, untuk negerimu, untuk keluargamu, untuk kehidupanmu, jangan lupa ada Allah bersamamu. Jangan pernah kita nganggap orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin ikut pengajian akbar ar-ridho, kemudian Allah biarkan kita tanpa Allah asuh kita. Kalau kita biarkan, kita berpikir negatif thinking, berprasangka buruk, gak ada masa depan lagi negeri ini, kita bilang. Gak ada ini, gak ada itu. Itu setan yang membisikkan, ibu-ibu. Gimana pun konspirasi jahat dari orang-orang yang tak baik, orang yang istiqomah yakin yang paling menentukan dalam hidup ini siapa? Allah. Maka seburuk apapun yang mungkin terjadi, tetap kita sisakan ruang pengharapan. Nah, ini penting ibu-ibu, supaya kita istiqomah dalam kebaikan dan hati kita penuh pengharapan. Nah, begitu juga orang yang istiqomah, ibu-ibu, gak pernah orang yang istiqomah itu menyesali masa lalu. Kalau dalam bahasa anak zaman sekarang, gagal move on menyikapi apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali itu terjadi karena Allah mengizinkannya terjadi. Kalau Allah gak izinkan, gak terjadi itu. Dan kenapa Allah izinkan terjadi? Karena Allah sedang menjalankan rekayasanya, bukan rekayasa yang lain. Ketetapan Allah itu selalu menyertai orang beriman. Makanya orang yang istiqomah, ibu-ibu, gak ada dalam kamusnya ungkapan kata-kata, kalau sekiranya begini, mungkin gak jadi begini. Banyak orang ketika kena musibah, aduh, kenapa dibawa ke rumah sakit itu? Bawa rumah sakit lain mungkin masih hidup kau. Kenapa lah yang bawa mobil si fulan? Kalau bukan dia yang bawa mungkin gak kecelakaan. Ini ucapan-ucapan yang justru membuka pintu setan. Makin bermain setan. Tapi orang yang istiqomah, pikirannya pun istiqomah. Gak mau dia biarkan hatinya ini rusak gara-gara prasangka buruk kepada Allah. Maka dikatakan tadi, wala tahzanu. Kalau kejadian sesuatu yang buruk, apa kita ucapkan?
tanda orang istiqomah menyikapi musibah? Dia ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan begitu. Berarti begitulah yang terbaik. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Walaupun mungkin menurut pikiran kita, akal kita, ini kok kayak gini ya Allah. Gimana? Muncullah ketakutan, muncullah penyesalan, muncullah yang lain-lain. Ibu-ibu, untuk itu pribadi yang istiqomah, pribadi yang produktif. Kenapa? Kalau kita istiqomah, apapun yang kita buat, lebih banyak kita ngukur pada apa yang udah kita buat, bukan pada apa yang orang lain buat. Orang yang suka mengkambing hitamkan orang lain, itu bukan orang istiqomah. Orang istiqomah, tengok dia, apa kekurangan saya. Nah, untuk itu ibu-ibu, semangat untuk tetap istiqomah berbuat kebaikan. Inilah kunci yang insya Allah sebagaimana Allah himpun kita di majlis dan di masjid Nurus Salam ini, insya Allah kita pun kumpul nantinya bersama-sama di surganya Allah, Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya ingin tutup sebelum nanti sesuai tadi dengan yang dipesankan, saya siapkan 4 pertanyaan ya. Tapi saya ingin sampaikan, ada ungkapan ibu-ibu di kalangan para ulama, al-istiqamah ainul karamah. Apa artinya? Istiqomah itulah karomah yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada hamba yang dicintainya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, si fulan tuh keramat. Kenapa keramat? Bisa jalan di atas air, bisa sholatnya di Mekah, bisa dia rubah pasir jadi emas. Itu keramat tuh, gini dan itu. Kalau kita tengok ada orang yang dianggap keramat, tapi perilakunya nampak tak istiqomah, ketahuilah gak mungkin Allah berikan karomah kalau seorang hamba itu tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah istiqomah itulah warisan terbaik untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Orang yang istiqomah ibu-ibu, walaupun warisannya nggak banyak, insya Allah anak cucu nggak terlantar. Kenapa? Keistiqomahan itu warisan paling berharga yang bisa kita tinggalkan untuk penerus kita. Tapi kalau kaya, jabatan tinggi, nggak ada istiqomahnya, duit banyak pun jadi sumber malapetaka. Yakinlah itu. Nah, untuk itu saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kita semua, ya, mudah-mudahan lewat majelis ini kita semua, ya, kuncinya apa? Jangan anggap enteng dan sepele dosa kecil. Kalau dianggap sepele dosa kecil, akhirnya dosa kecil itu diulang-ulang terus. Kan cuma dosa kecil kita bilang. Tapi yang kecil pun lama-lama jadi bukit. Dan jangan putus asa kalau sudah pernah melakukan dosa besar. Kenapa? Segeralah bertobat. Karena taubat jalan untuk kembali berada pada rel istiqomah agar sampai kepada Allah. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, dan tentunya saya akan ajukan 4 pertanyaan ya kepada ibu-ibu. Ini ditujukan pertama pada pengajian yang mana ini? Atau bebas dulu? Kita dari pertama ini pengajian Pondok Batuan aja dulu. Oke. Yang mana ibu-ibu dari Pondok Batuan nih? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Iya. Baik, pertanyaannya ibu-ibu. Yang pertama saya sampaikan tadi, istiqomah itu diukur dari 3 hal. Bisa disebutkan ibu-ibu apa ukuran istiqomah yang 3 tadi? Silakan. Yang mana?
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dota dari pengajian Persatuan. Ya. Aspek istiqomah ketiga yaitu istiqomah dari sisi ucapan, yang kedua istiqomah dari sisi perbuatan, dan yang ketiga istiqomah dalam sisi niat. Barakallah, luar biasa. Berarti ilmunya nyampe. Alhamdulillah. Selamat Ibu ya. Ya. Hadiahnya mau langsung atau gimana Bu? Hadiahnya nanti. Di akhir ya. Baik. Yang kedua dari pengajian mana? Dari pengajian Pondok Pemda. Oke, dari Koplik Pemda ya. Baik, yang mana dari Koplik Pemda ini? Ibu-ibu angkat tangannya. Wah, ini juga takarabanya. Ya. Ibu-ibu, apa beda antara istiqomah dengan konsisten? Apa bedanya? Ya, silakan. Yang mana? Ya, Ibu belakang boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Istiqomah artinya kita tetap berjalan di jalan Allah yang lurus. Tapi kalau konsisten diam, tidak bertambah istilahnya. Amalnya tidak bertambah, tetap di situ aja. Ya, boleh diterima, boleh. Tapi intinya konsisten tidak menjamin kita berada di atas jalan Allah. Bisa saja kita tetap terus-menerus di tempat yang sama, tapi tidak ada jaminan kita berada di jalan Allah. Baik, barakallah lagi. Ya. Terima kasih Ibu. Baik. Selanjutnya untuk pengajian Al-Munawwarah Ustaz. Ya. Yang mana ibu-ibu Al-Munawwarah ini? Wah, berarti persaingan sengit Bu ya. Kalau banyak persaingan sengit. Ya. Baik ibu-ibu. Tadi saya ada sebutkan hadis Nabi. Nabi berkata kepada sahabat yang nanya, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian sahabat tadi nanya lagi, kalau aku nggak bisa istiqomah, gimana? Nah, di sini saya mau tanya, apa jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat tadi? Kalau kita tak sanggup istiqomah, apa konsekuensinya? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Khadijah Ya, dari Majelis Taklim Nurul Muslimat Al-Munawwarah. ya. Jawaban Nabi ketika sahabatnya bertanya bagaimana kalau aku tak mampu istiqomah, maka Nabi menjawab, maka bersiap-siaplah kau menerima ujian dari Allah. Barakallahu lagi, luar biasa. Ya, berarti sampai ilmunya. Ya. Ya. Selanjutnya Ya. langsung dari pengajian Nurul Salam Ustaz. Ya, pengajian Nur Salam tuan rumah ini. Mana orangnya ini Nur Salam? Ya. Ya, tuan rumah boleh lah. Kalau kok ada rame ini. Ya. Baik. Ya, pertanyaan yang keempat, saya tadi ada sampaikan, ya, satu ayat yang mana orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, turun malaikat. Malaikat ini menyampaikan 3 pesan. Apa 3 pesan yang disampaikan malaikat kepada orang yang istiqomah? Silakan. Silakan Ibu. Ya. Ya, ya. Semoga oleh Allah didoakan oleh malaikat dan agar dihindari dari kesedihan.
Ya, jawabannya belum tepat sekali, tapi masih nyerempet nih. Ini nggak tahu. Kalau ada jawaban lain yang lebih apa? Oh iya. Ya? Ah. Jangan khawatir. Ada 3 tadi ucapan malaikat. Apa aja? Ah. Ya. Ya. Baik. Coba kasih kesempatan Ibu ya. Silakan Ibu. Selalulah menuntut ilmu, berbuat kebaikan dari yang sederhana, dan berbuat kebaikan secara berjamaah. Itu kan tips istiqomah. Saya tanyanya apa pesan malaikat kepada orang yang istiqomah tadi? Ya, silakan. Tidak khawatir akan masa depan. Iya. Mendapat imbalan surga yang dijanjikan. Ya, bagus sekali. Barakallah laki. Ya. Jadi jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, dan siap-siap menerima surga yang Allah janjikan. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik, para hadirin sekalian, untuk keberkahan majelis kita, sebelum kita juga masuk kepada asar berjamaah, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala bainana syaqiyyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.